Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita bersama di dalam program pemahaman Alkitab Jemaat GKI Tegalrejo Salatiga. Kali ini kita akan berefleksi dalam terang firman Tuhan dari bacaan 1 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21 dengan tema berkarya di dalam tekanan. PA kali ini sebagai bahan perenungan kita bersama, dan link ini pun akan dibagi ke grup WA Info GKI Tegalrejo agar kita dapat ber-PA dan juga kita dapat merenungkan firman Tuhan ini bersama-sama. Sebelum kita melanjutkan PA pada hari ini, saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat hari yang selalu baru Engkau berikan bagi kami. Di hari ini kami anak-anak-Mu akan ber-PA, dan kami yakin dan percaya bahan PA ini menjadi refleksi dalam kehidupan kami untuk kami terus berkarya dan terus memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami anak-anak-Mu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini terambil di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Berikanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulanglah dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Demikianlah bacaan firman Tuhan kita pada hari ini, dan saya akan memberikan bahan perenungan bagi kita bersama tentang firman Tuhan yang dibaca pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam menjalani kehidupan kita selalu diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan. Pergumulan-pergumulan yang berat bisa saja diselesaikan dan bisa saja tidak terselesaikan. Ketika pergumulan hidup kita menjadi berat, bisa saja muncul keputusasaan untuk mengakhiri kehidupan ini.
Namun apakah itu solusi yang tepat? Tentu saja tidak. Bacaan kita hari ini mengisahkan tentang sosok yang sangat luar biasa dipakai Tuhan, yaitu Nabi Elia. Ketika dia membunuh nabi-nabi Baal, dia juga ketakutan karena akan kehilangan nyawanya. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang kedua, di situ ayat yang pertama dan kedua di situ dikatakan, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa seorang dari mereka itu. Dan dilanjutkan ayat yang ketiga, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Jadi Elia pun takut kehilangan nyawanya, dan ketika dia berjalan sampai di padang gurun, ia meminta Tuhan untuk mencabut nyawanya. Bila kita membaca terus bacaan ini, dan sebelum sampai kepada bacaan pada ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21, Allah bertanya kepada Elia di ayat yang ke-9. Di situ ada kutipan, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Dan Elia menjawab, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Dan pertanyaan ini jika kita baca lagi, Allah berfirman kepada Elia satu kali lagi, dan Elia menjawab pertanyaan Allah sama juga. Harusnya Elia tidak menjawab seperti itu. Jika Allah bertanya, Elia, apa pekerjaanmu di sini? Harusnya Elia menjawab, aku sedang bersembunyi dan berlindung. Tetapi jawaban Elia ini mempunyai penekanan. Yang pertama, Elia berkata bahwa aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Dan yang kedua, orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Dua penekanan ini menjelaskan situasi di mana Elia sedang berada di dalam tekanan. Tekanan yang berat, tekanan karena takut dibunuh, dan tekanan karena apa yang telah ia lakukan selama ini seakan Allah meninggalkan dia, padahal tidak. Di dalam tekanan itu justru Allah menginginkan kita untuk terus berkarya baginya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita mau lihat bahwa ketika Allah memerintahkan Elia di dalam bacaan kita pada hari ini, ada 4 tugas penting yang harus Elia kerjakan. Yang pertama, Allah memberi perintah agar dia pergi ke Damsyik. Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa Tuhan tak ingin Elia terus meratapi dirinya di Gunung Horeb. Dia harus pergi untuk melakukan hal yang tidak ia ketahui sebelumnya. Perintah pergi itu harus dilaksanakan. Kita sebagai umat-umat Tuhan, ketika mendapatkan sebuah perintah dan perintah itu adalah datang dari Tuhan, maka kita wajib untuk melakukannya. Dan yang kedua adalah mengurapi. Allah memerintah dia untuk mengurapi Hazael menjadi raja
atas Aram di Damsyik. Raja Hazael inilah yang kemudian akan dipakai Tuhan untuk menghukum Israel dan Yehuda. Jadi segala sesuatu yang kita alami bukan secara kebetulan. Dan yang ketiga, Allah mengurapi Yehu menjadi raja atas Israel. Yehu inilah yang kelak menjadi raja Israel. Ia melakukan pemurnian kembali agar dengan cara menghapus penyembahan berhala. Yehu inilah yang menghabisi keluarga Ahab dan Isabel. Jadi Yehu ini kemudian dia membangun kembali apa yang Allah inginkan setelah Allah membunuh atau memusnahkan bangsa Israel dan hanya menyisakan sebagian orang yang tidak menyembah Baal. Dan Yehu yang diurapi untuk menjadi raja Israel, dialah yang akan membangun kembali. Dan yang keempat, mengurapi Elisa bin Shafat untuk menjadi nabi. 4 tugas penting atau perintah yang diberikan kepada Allah untuk Elia, ini sebuah perintah yang wajib Elia kerjakan. Dan di dalam tekanan sekalipun, Elia berangkat tidak kompromi. Hal ini menggambarkan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita berada dalam dunia ini, kita percaya kepada Tuhan tentunya. Bukan berarti kita luput dari persoalan hidup. Tekanan karena ekonomi, tekanan karena kesehatan, tekanan karena biaya pendidikan, tekanan karena persoalan-persoalan lainnya, tentu saja menghantui pikiran kita. Justru di dalam tekanan itu, kita datang kepada Tuhan, menyampaikan apa yang kita rasakan. Dan di dalam tekanan itulah kita akan berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Ada saja solusi-solusi yang akan kita temui. Saya ingin bersaksi kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika saya mendaftar untuk S2 di UKSW, itu saya berada dalam tekanan di mana biaya awal masuk yang harus dilunasi untuk registrasi ulang adalah Rp9.400.000. Bagi saya itu sebuah tekanan yang sangat berat, karena dengan dana yang sebesar itu tidak mungkin saya dapatkan dengan sekejap. Tetapi apa yang terjadi ketika saya berdoa, bergumul, memuji Tuhan? Saya mengambil gitar, saya memuji Tuhan, saya berdoa, saya mempasrahkan kehidupan ini kepada Tuhan. Ada satu kalimat yang saya keluarkan ketika saya berdoa. Tuhan, jangan buat saya malu di tanah orang. Dan terbukti iman itu terjadi. 1 minggu dana itu tercukupi Rp9.400.000 dan saya dapat registrasi biaya kuliah. Biaya itu datang dari mana-mana saja. Orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menolong saya. Salah satu contoh ini cukup mendeskripsikan bagaimana saya ada dalam tekanan dan bisa terus berkarya dan keluar dari tekanan itu. Semua karena kemurahan Tuhan. Jika saya tidak berdoa dan saya putus asa, maka saya tidak melanjutkan keinginan untuk melanjutkan studi. Tetapi saya tidak putus asa, saya berdoa minta petunjuk dari Tuhan dan Tuhan memberkati dan terjawablah pergumulan itu. Hal ini yang saya mau tekankan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebagaimana Elia diperintahkan untuk pergi, kita pun demikian, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ketika kita ada dalam tekanan, keinginan kita untuk berkarya itu harus lebih. Sehingga ketika karya yang sudah Allah berikan kepada kita dan kita keluar dari tekanan itu, kita menjadi saksi bagi banyak orang. Dan ketika kita menjadi saksi banyak orang, disitulah
nama Tuhan dimuliakan. Bukan kita menyombongkan diri, wah saya berdoa dan lain sebagainya. Tidak. Bacaan kita kemarin, leksionari tentang Allah atau Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa bernama Legion. Setelah Yesus mengusir roh jahat, memerintah roh jahat itu pindah ke kawanan babi, di ayat yang terakhir Yesus memerintahkan Legion untuk pergi menceritakan apa yang Yesus lakukan kepadanya. Itu yang harus kita lakukan. Ketika Allah berkarya di dalam hidup kita, sekalipun ada di dalam tekanan, kita pergi dan menceritakan kebaikan Tuhan. Seringkali kita menjumpai ada orang-orang tertentu menceritakan tentang kejelekan hidup kita dan lain sebagainya. Kita masa bodoh. Baiklah kita menceritakan kebaikan Tuhan. Tidak ada hal yang indah selain menerima karya Tuhan dan menceritakan karya Tuhan. Di saat situasi-situasi seperti ini, kita perlu untuk terus berkarya. Di tengah jemaat, di tengah masyarakat, di tengah-tengah kita berada, kita wajib berkarya. Itulah yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Sekalipun kita berada dalam tekanan hidup seberat apapun, mari bawa dalam Tuhan, dan Tuhan akan menolong kita untuk berkarya dan memberi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi saksi di tengah-tengah orang. Demikian bahan perenungan yang dapat saya sampaikan bagi kita semua. Kiranya ini dapat memberkati kita dan Tuhan Yesus